Semoga hari kalian penuh keberkahan, penuh kebahagiaan, dan tentu saja, penuh jawaban dari setiap pertanyaan yang mungkin selama ini belum kalian temukan. Pernah nggak sih, kalian ngalamin sesuatu yang terasa terlalu pas? Kayak lagi kepikiran sesuatu, tiba-tiba ada aja kejadian yang seolah-olah jawab isi kepala kita. Atau mungkin, kalian pernah merasa kayak ada yang ngarahin ke suatu jalan, tapi nggak tahu itu kebetulan atau memang ada maksudnya. Nah, itu yang bakal kita bahas kali ini. Ada hal-hal dalam hidup yang kadang nggak bisa dijelaskan dengan logika biasa, tapi kalau kita lebih peka, mungkin kita bisa lihat maknanya. Baiklah, sebelum kita mulai, siapin dulu kopi, teh, atau cemilan favorit kalian. Santai aja, nggak perlu tegang. Kita bahas ini pelan-pelan, satu persatu. Mari kita mulai. Hei, kamu! Iya, kamu yang lagi nonton ini sekarang. Serius, aku mau tanya sesuatu. Kenapa kamu bisa ada di sini? Lagi santai-santai scroll YouTube, terus tiba-tiba ketemu video ini? Atau mungkin kamu lagi cari sesuatu yang bahkan kamu sendiri nggak sadar kalau kamu lagi butuh? Bentar deh, coba pikir. Dari sekian banyak video di YouTube, dari jutaan konten yang bisa muncul di beranda kamu, kenapa yang satu ini yang kamu klik? Kok bisa? Mungkin kamu bakal bilang, kebetulan aja. Tapi, yakin cuma kebetulan? Garis tipis antara kebetulan dan takdir. Aku mau ngajak kamu buat mikir sebentar. Pernah nggak sih, kamu ngalamin momen-momen yang terasa, kebetulan, tapi kalau dipikir lagi, kayaknya nggak mungkin sekadar kebetulan? Misalnya, kamu kepikiran seseorang, terus nggak lama orang itu tiba-tiba ngehubungin kamu. Atau kamu lagi galau, lagi bingung nyari jawaban, terus tiba-tiba kamu nemu buku, lagu, atau mungkin video yang pas banget dengan kondisi kamu. Nah, kalau gitu, pertanyaannya berubah. Ini masih kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja di balik layar hidup kamu? Semesta punya caranya sendiri. Dunia ini punya caranya sendiri buat kasih kita petunjuk. Kadang, petunjuk itu muncul dari hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Bisa dari kata-kata orang asing yang gak sengaja kita dengar, dari kejadian yang kelihatannya sepele, atau ya, dari video yang tiba-tiba muncul di depan kamu ini. Kamu pernah dengar istilah, synchronicity? Itu adalah konsep bahwa kejadian-kejadian dalam hidup kita sebenarnya terhubung dengan cara yang gak kasat mata. Bukan cuma kebetulan acak, tapi ada pola yang tersembunyi. Kayak puzzle yang pelan-pelan nyatu. Coba deh, pikirin kejadian-kejadian di hidup kamu. Ada nggak satu momen yang dulu kamu anggap biasa aja, tapi sekarang kalau diingat-ingat, ternyata itu adalah titik penting yang mengubah jalan hidup kamu? Mungkin dulu kamu nggak sadar, tapi sekarang kamu bisa lihat kalau itu bukan sekadar kebetulan. Pesan yang sedang mencari kamu. Kalau kamu sampai di titik ini, mungkin ini saatnya kamu mulai lebih peka. Karena bisa jadi, video ini bukan sekadar video. Bisa jadi ini adalah pesan yang memang dikirim buat kamu. Tapi, kalau ini memang pesan buat kamu, pertanyaannya, apa isi pesannya? Mungkin jawabannya nggak langsung jelas. Tapi coba rasakan apa yang kamu pikirkan saat ini. Apa yang lagi kamu alami di hidup kamu sekarang? Apakah ada sesuatu yang sedang kamu cari? Sesuatu yang butuh jawaban? Karena seringkali, pesan dari hidup itu datang bukan dalam bentuk tulisan besar yang jelas, tapi lewat momen-momen kecil yang kita rasakan di hati. Buka mata, buka hati. Sekarang, aku mau tantang kamu buat coba lebih sadar. Bukan cuma dalam nonton video ini, tapi dalam hidup kamu sehari-hari. Karena siapa tahu, setelah ini, kamu bakal mulai menyadari hal-hal kecil yang sebelumnya kamu anggap biasa. Siapa tahu, ada jawaban yang selama ini kamu cari, tapi kamu nggak sadar kalau itu sudah ada di depan mata kamu. Dan siapa tahu, video ini adalah titik awalnya. Kamu udah sampai di sini, dan aku percaya itu bukan tanpa alasan. Sekarang, terserah kamu. Mau lanjut cari tahu, atau mau anggap ini cuma kebetulan dan lanjut scroll seperti biasa? Keputusan ada di tangan kamu. Kalau kamu punya cerita atau pengalaman yang kayaknya lebih dari sekadar kebetulan, aku pengen banget dengar. Coba tulis di komentar, siapa tahu cerita kamu bisa ngebantu orang lain buat sadar juga. Dan kalau video ini bikin kamu mikir, mungkin ini juga bukan kebetulan buat orang lain. Jadi, kalau kamu rasa ini penting, jangan ragu buat share. Karena siapa tahu,
video ini adalah jawaban yang mereka cari. Jadi, ini kebetulan atau sesuatu yang lebih besar? Oke, kalau kamu masih di sini dan masih dengerin, berarti ada sesuatu dalam video ini yang bikin kamu bertahan. Dan aku yakin, ini bukan kebetulan. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam. Pernah nggak sih, kamu ngalamin sesuatu yang terasa kayak kebetulan, tapi lama-lama kalau dipikir-pikir, kayaknya nggak mungkin cuma kebetulan? Misalnya, kamu lagi bingung banget, nggak tahu harus ngapain, terus tiba-tiba ada orang yang ngomong sesuatu yang jawabannya pas banget sama pertanyaan di kepala kamu. Atau kamu lagi sedih, terus tiba-tiba ada lagu yang liriknya kayak ngejelasin perasaan kamu dengan sempurna. Atau bahkan yang lebih sederhana, kamu tiba-tiba kepikiran seseorang yang udah lama banget nggak kamu hubungi, dan tiba-tiba orang itu menghubungi kamu duluan. Apa ini semua cuma kebetulan? Atau ini adalah cara semesta memberitahu kita sesuatu? Sebuah kejadian yang terlalu pas untuk disebut kebetulan. Kita sering nyebut hal-hal seperti ini sebagai kebetulan. Tapi ada satu hal yang menarik. Kenapa beberapa kebetulan terasa begitu pas? Kenapa ada kejadian yang datang di saat yang tepat banget? Kadang, kita menyadari ini setelah semuanya terjadi. Kita baru sadar setelah melewati satu fase hidup, bahwa kejadian-kejadian kecil yang dulu kita anggap sepele, ternyata membentuk jalan yang kita jalani sekarang. Coba ingat-ingat lagi. Pernah nggak kamu mengalami sesuatu yang terasa nggak penting saat itu, tapi setelah beberapa waktu, kamu sadar kalau itu adalah titik balik dalam hidup kamu? Mungkin dulu kamu nggak menyadari bahwa pertemuan dengan seseorang akan mengubah cara pandangmu. Atau mungkin sebuah keputusan kecil, seperti memilih untuk pergi ke suatu tempat, ternyata membawa kamu ke peluang besar yang bahkan nggak pernah kamu rencanakan sebelumnya. Kadang, hidup bekerja dengan cara yang nggak bisa kita duga. Tapi kalau kita mulai peka, kita bisa melihat pola yang lebih besar di balik semua ini. Konsep Synchronicity, semesta punya polanya sendiri. Ada satu konsep menarik yang disebut Synchronicity, sebuah teori yang dikemukakan oleh Carl Jung, seorang psikolog terkenal. Menurut Jung, Synchronicity adalah kejadian-kejadian yang tampaknya acak tapi memiliki hubungan yang bermakna. Misalnya, kamu lagi kepikiran buat mulai usaha, tapi kamu ragu-ragu. Terus, di hari yang sama, kamu tiba-tiba bertemu seseorang yang cerita tentang pengalaman bisnisnya. Atau kamu lagi bingung dengan hubungan kamu, terus tanpa sengaja kamu baca kutipan di internet yang jawabannya ngena banget. Ini bukan sekadar kebetulan biasa. Ini adalah cara semesta memberi kita petunjuk. Tapi masalahnya, kita sering mengabaikan tanda-tanda ini. Kita menganggapnya nggak penting, kita terlalu sibuk, atau kita terlalu sibuk mencari jawaban di tempat yang salah. Mau peka atau mau lewat begitu saja? Sekarang, pertanyaannya, kamu mau mulai lebih sadar, atau tetap menganggap semua ini cuma kebetulan belaka? Karena kalau kita mulai membuka mata dan hati, kita bisa mulai melihat bahwa ada banyak hal di dunia ini yang sebenarnya bukan sekadar random. Hidup selalu memberi kita petunjuk. Tapi kalau kita nggak memperhatikan, kita bakal melewatkan banyak hal yang sebenarnya bisa mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Coba bayangkan ini, kamu lagi berjalan di hutan, dan ada jejak kaki di tanah yang bisa membimbing kamu ke tempat yang aman. Tapi kalau kamu terlalu sibuk main HP atau nggak peduli sama sekitar, kamu bakal terus berjalan tanpa sadar ada petunjuk di sana. Begitu juga dalam hidup. Kadang, jawaban yang kita cari sudah ada di sekitar kita, tapi kita nggak pernah memperhatikannya. Bagaimana cara menjadi lebih peka? Sekarang, kalau kamu mulai bertanya-tanya, oke, kalau ini bukan kebetulan, terus gimana cara aku bisa lebih peka dengan tanda-tanda dari semesta? Nah, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. 1. Perhatikan pola yang berulang. Kalau kamu sering mengalami kejadian yang mirip, coba tanyakan ke diri sendiri, kenapa ini terus terjadi? Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. 2. Jangan abaikan firasat. Kadang, kita punya perasaan tertentu terhadap sesuatu tanpa tahu alasannya. Itu bisa jadi intuisi yang mencoba membimbing kita. 3. Berhenti sejenak dan renungkan. Di tengah kesibukan, kita sering lupa buat sekadar diam dan mendengar. Kadang, jawaban yang kita cari sudah ada di dalam diri kita, tapi kita terlalu sibuk dengan kebisingan dunia luar. 4. Tulis pengalaman aneh yang terjadi dalam hidup kamu. Banyak orang gak sadar ada pola dalam hidup mereka karena mereka nggak pernah mencatatnya.
Coba mulai tulis kejadian-kejadian yang terasa aneh atau terlalu pas dalam hidup kamu. Lama-lama, kamu bakal mulai melihat ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Hidup selalu berbicara, tinggal kamu mau mendengar atau enggak. Aku percaya, kamu nonton video ini karena ada sesuatu yang ingin disampaikan kepadamu hari ini. Mungkin kamu sedang mencari jawaban. Mungkin kamu sedang dalam fase hidup yang penuh pertanyaan. Dan mungkin, ini adalah cara semesta memberitahu kamu sesuatu. Sekarang, coba deh, renungkan sebentar. Apa yang sedang kamu alami sekarang? Apakah ada pola yang selama ini kamu abaikan? Dan yang paling penting, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Karena hidup selalu berbicara. Tinggal kamu mau mendengar atau enggak. Oke, sekarang kamu sudah sampai di sini. Dari awal, aku bilang bahwa mungkin video ini bukan sekadar kebetulan. Bahwa mungkin ada pesan yang memang sedang mencari kamu, bukan sebaliknya. Dan kalau kamu masih bertahan sampai di bagian ini, aku yakin ada sesuatu dalam video ini yang sedang berusaha bicara sama kamu. Sekarang, pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan dengan pesan ini? Hidup selalu berbicara, tapi apakah kita mendengar? Kita sudah bahas bagaimana semesta punya caranya sendiri untuk memberi tanda. Kita sudah bicara soal bagaimana ada pola dalam hidup yang seringkali kita anggap kebetulan, padahal bisa jadi itu adalah petunjuk yang mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Tapi kenyataannya, banyak orang yang mengabaikan semua itu. Bukan karena mereka bodoh. Bukan karena mereka nggak peduli. Tapi karena mereka terlalu sibuk. Kita hidup di dunia yang serba cepat. Dari pagi sampai malam, kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Kerja, sekolah, media sosial, berita, hiburan, semuanya membuat kita terus bergerak tanpa sempat benar-benar berhenti dan memperhatikan. Dan di tengah semua kebisingan itu, suara-suara kecil dari hidup kita seringkali tenggelam. Coba deh, tanya ke diri kamu sendiri. Kapan terakhir kali kamu benar-benar diam? Bukan diam karena kelelahan. Tapi diam karena kamu memang ingin mendengar. Kapan terakhir kali kamu duduk sendirian, tanpa distraksi, tanpa handphone, tanpa TV, dan benar-benar merasakan kehadiran hidup di sekitar kamu? Kalau jawabannya, udah lama banget, atau, aku nggak pernah kepikiran buat melakukan itu, maka mungkin inilah saatnya. Karena kalau kita nggak pernah berhenti dan mendengar, kita bakal terus terjebak dalam pola yang sama. Kita bakal terus menjalani hidup seperti robot, tanpa pernah benar-benar memahami arah yang sedang kita tuju. Hidup itu tentang pilihan. Sekarang, mari kita bicara soal pilihan. Karena pada akhirnya, hidup kita dibentuk oleh keputusan-keputusan yang kita buat. Dan setiap hari, kita selalu dihadapkan pada pilihan, baik yang besar maupun yang kecil. Dan ini berlaku juga untuk apa yang sedang kita bahas sekarang. Kamu bisa memilih untuk menganggap semua ini hanya kebetulan, lalu melanjutkan hidup kamu seperti biasa. Atau, kamu bisa mulai membuka mata, membuka hati, dan mencoba untuk benar-benar memahami pesan yang sedang datang ke dalam hidup kamu. Pilihan ini mungkin terlihat sederhana, tapi percayalah, dampaknya bisa sangat besar. Karena begitu kamu mulai lebih peka terhadap hidup kamu sendiri, begitu kamu mulai memperhatikan pola-pola yang muncul, maka kamu akan melihat sesuatu yang selama ini mungkin tidak kamu sadari, bahwa hidup ini jauh lebih bermakna dari yang kamu kira. Apa yang sedang berusaha hidup sampaikan kepadamu? Sekarang, mari kita buat ini lebih personal. Aku mau kamu berhenti sebentar dan pikirkan satu hal. Apa yang sedang terjadi dalam hidup kamu sekarang? Apakah ada sesuatu yang sedang berulang? Apakah ada perasaan yang terus muncul tapi kamu abaikan? Apakah ada pesan yang terus datang kepadamu dari berbagai arah? Kadang, kita terlalu sibuk mencari jawaban di luar, padahal sebenarnya jawabannya sudah ada di dalam diri kita sendiri. Mungkin, selama ini kamu merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup kamu, tapi kamu nggak tahu apa. Mungkin, kamu merasa ada perubahan yang harus kamu lakukan, tapi kamu ragu-ragu. Mungkin, kamu merasa ada sesuatu yang sedang memanggil kamu, tapi kamu belum berani untuk menjawabnya. Kalau iya, maka aku ingin kamu tahu satu hal, itu bukan kebetulan. Langkah kecil yang bisa mengubah hidupmu. Sekarang, aku mau kasih kamu tantangan kecil. Bukan sesuatu yang sulit. Bukan sesuatu yang ribet. Tapi sesuatu yang bisa membantu kamu untuk lebih sadar dengan hidup kamu sendiri.
Coba lakukan ini selama beberapa hari ke depan. 1. Mulai perhatikan kejadian yang aneh. Setiap hari, coba perhatikan apakah ada sesuatu yang terasa terlalu pas untuk disebut kebetulan. Bisa dari kata-kata orang, dari lagu yang kamu dengar, atau dari kejadian yang terjadi di sekitar kamu. 2. Tuliskan di buku atau catatan HP. Jangan cuma dipikirkan, tapi tulis. Karena kalau kamu mulai mencatat, kamu akan lebih mudah melihat pola yang muncul dalam hidup kamu. 3. Luangkan waktu untuk diam sejenak. Setiap hari, ambil waktu 10 menit untuk duduk diam tanpa gangguan. Dengarkan suara hati kamu sendiri. Rasakan apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup ini. 4. Ikuti intuisi kamu. Kalau kamu mulai merasakan ada dorongan untuk melakukan sesuatu, misalnya menghubungi seseorang, membaca buku tertentu, atau mencoba hal baru, coba lakukan. Kadang, intuisi adalah cara semesta berbicara kepada kita. 5. Jangan takut untuk mengambil keputusan. Pada akhirnya, semua ini kembali kepada pilihan. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang harus kamu lakukan, jangan ragu. Percayalah bahwa hidup akan selalu mendukung orang yang berani mengikuti jalannya. Kamu sudah tahu jawabannya, tinggal berani atau tidak. Aku percaya, setiap orang yang menonton video ini pasti punya sesuatu yang sedang mereka cari. Mungkin kamu sedang mencari jawaban tentang hidup. Mungkin kamu sedang mencari keberanian untuk berubah. Atau mungkin, kamu sedang mencari kepastian bahwa apa yang kamu rasakan selama ini memang bukan kebetulan. Dan kalau kamu sampai di bagian ini, aku yakin sebenarnya kamu sudah tahu jawabannya. Tinggal sekarang, kamu berani mengambil langkah atau tidak. Karena hidup ini adalah perjalanan. Dan setiap perjalanan dimulai dengan satu langkah pertama. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Sekarang, sebelum video ini berakhir, aku mau kamu melakukan satu hal terakhir. Aku mau kamu pikirkan satu perubahan kecil yang bisa kamu lakukan setelah ini. Satu hal sederhana yang bisa membuat kamu lebih peka terhadap hidup kamu sendiri. Apakah itu mulai mencatat pola yang kamu alami? Apakah itu mulai lebih mendengarkan intuisi kamu? Ataukah itu mulai berani mengambil keputusan yang selama ini kamu tunda? Apapun itu, aku ingin kamu benar-benar melakukannya. Karena ilmu tanpa tindakan tidak ada gunanya. Dan aku juga ingin tahu pengalaman kamu. Jadi, kalau kamu merasa ada sesuatu dalam video ini yang ngena banget buat kamu, jangan ragu buat share di komentar. Mungkin, kisah kamu bisa membantu orang lain yang juga sedang mencari jawaban. Terakhir, terima kasih sudah ada di sini. Aku percaya, ini bukan kebetulan. Aku percaya, kamu memang perlu mendengar pesan ini hari ini. Dan aku percaya, langkah kecil yang kamu ambil setelah ini bisa mengubah jalan hidup kamu. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan berhenti mencari, jangan berhenti mendengar. Karena semesta nggak akan berhenti berbicara, tinggal kamu mau mendengar atau tidak.